Selamat siang, Prof. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Partisipannya banyak saya di Gunasola. Selamat siang. Para Dr. Eka akan membawakan cedera medulla spinalis cervical subaksil dan penatalasanaannya. Ada koas yang ikut nggak ya? Ada mungkin ya, residen saya. Wenten koas. Ya, mulai saja. Ya, enten ya. Kalau ada koasnya suruh ikut saja ya. Silakan. Ini Eka mulai saja ya. So. Iya, Prof. Sudah meluangkan waktu untuk bisa menghadiri pembacaan seri pustaka ini secara online. Adapun seri pustaka ini berjudul mengenai cedera medulla spinalis cervical subaksial dan penata laksanaannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah nanti akan dibahas mengenai apa itu cedera medulla spinalis. Jadi medulla spinalis itu kan elemen saraf di tulang belakang. Jadi akan dijelaskan mengenai cedera dari elemen saraf di tulang belakang, mengenai patofisiologinya dan bagaimana penanganannya. Cervical subaksial yang dimaksud adalah cervical dari C3 hingga C7. Jadi pengertian cervical itu kan ada dua, ada upper cervical dan lower cervical, di mana upper cervical itu merupakan C1 dan C2, sedangkan subaksial artinya di bawah aksial itu merupakan level cervical C3 hingga C7. Adapun outline dari presentasi kali ini adalah kita akan membahas mengenai anatomi cervical secara umum, biomekanika dari cervical, epidemiologinya dari cedera cervical, patofisiologi dari cedera medulla spinalis, klasifikasi neurologis dan klasifikasi morfologi dari cedera cervical subaksial, manajemen non-operatif, dan manajemen operatif. Nah, jadi ini ada gambar cervical. Jadi kita bisa bahwa tulang cervical itu terdiri dari 7 segmen tulang, C1 hingga C7, namun akar saraf pada cervical itu ada 8. C1 sampai C8. Kemudian angulasi normal atau alignment normal dari cervical itu adalah lordosis. Jadi lordosis diangulasinya dengan kemiringan 30 sampai 40 derajat. Kemudian artikulasi antar segmen dari antara segmen misalnya segmen C3 dengan C4, C4 dan C5 itu terjadi pada sendi intervertebralis. Jadi yang di antara korpus vertebra itu ada intervertebra dan sendi faset. Nah, sendi faset ini merupakan sendi yang sangat kuat dan merupakan determinan dari kekuatan segmen cervical itu sendiri. Jadi, kalau terjadi fraktur pada faset, terjadi dislokasi, itu merupakan suatu cedera yang tidak stabil karena memang pusat kekuatan dari tulang cervical itu berada di korpus vertebra dan sendi fasetnya. Jadi, kalau itu lemah atau terjadi masalah, biasanya cederanya itu tidak stabil sehingga memerlukan tindakan operatif. Nah, cervical subaksial yang dimaksud adalah cervical segmen C3 hingga C7 ya. Jadi yang kita bahas adalah segmen cervical C3 hingga C7. Kalau yang C1 C2 itu merupakan segmen upper cervical. Kemudian untuk gambar berikutnya, jadi sendi faset itu yang seperti saya bilang memang sangat kuat dan dia memediasi pergerakan spinal, terutama fleksi, ekstensi dan rotasi. Jadi dia bisa bisa 3 aksis yang diakomodasi oleh sendi faset ini. Jadi sendi faset itu yang ini, yang biru ini, dia merupakan letaknya berada di bagian posterior dari foramen transversum dari cervical. Kita ketahui ini adalah corpus vertebra. Kemudian di bagian belakang itu ada lamina dan ini ada processus spinosus. Kemudian di bagian anterior dari processus maksudnya lamina itu ada lateral mesh namanya. Di lateral mesh itulah ada sendi faset. Kemudian di bagian anterior dari sendi faset itu atau lateral mesh ada foramen transversum. Foramen transversum ini merupakan bagian dari processus. Eka, pelan-pelan yang mana namanya lateral mesh, tunjukkan pakai garis. Oh, oke. Niki lateral mesh, Niki Prof. Jadi ini lateral mesh, letak di bagian lateral. Kalau misalnya kita ingin melakukan fusi, kita lakukan lateral mesh screw fixation itu letaknya di sini. Kita memasukkan screw di sini. Disinilah lokasi dari sendi faset di lateral mesh itu sendiri. Sehingga memang lokasinya merupakan lokasi yang paling kuat, sehingga memang lokasi untuk pemasangan screw lateral mesh itu memang lokasinya di sini. Jadi lateral mesh ini fasetnya di pusi ya?
Gimana, Bro? Lateral mesh itu berarti facetnya di pusia. Iya, di sana, Bro. Yang warna biru ini merupakan sendi facet, Bro. Ya. Ya, biar jelas semuanya. Iya. Kemudian di anterior dari lateral mesh atau sendi facet itu ada foramen transversum, sehingga secara klinis memang kita harus tahu anatomi ini, karena ketika kita memasukkan lateral mesh itu kita harus hati-hati tidak mengenai arteri vertebralis yang melewati foramen transversum ini yang bulat besar 2 ini. Jadi arteri vertebralis itu berjalan di foramen ini dari level C6 hingga ke kranium dia ke atas. Kemudian yang besar ini merupakan korpus vertebra. Yang di belakang ini yang berbentuk segitiga ini merupakan lamina atau atap dari elemen dari saraf. Yang bulat besar di tengah merupakan foramen spinalis atau kanalis spinalis, bahasa lebih. Halo, sebentar lu. Mote ada nggak? Mote? Ya, harus bisa membedakan foramen vertebralis, foramen intervertebralis, dan foramen vertebralis, intervertebralis, dan ini apa namanya, Kak? Tempat dari vertebralis. Oh, foramen transversum nih, Kak. Apa namanya, foramen apa? Foramen transversum nih. Hah? Transversum, Prof. Ya, ada motif nggak? Biar jelasnya foramen transversum ini tempat apa? Foramen vertebralis, foramen intervertebralis, apa isinya itu ya? Jelas. Ya, terus. Seperti yang Prof bilang, yang bulat yang kelihatan ini adalah foramen transversum. Yang bulat besar di belakang di antara segitiga ini, di antara lamina dan korpus vertebra merupakan foramen vertebralis atau kanalis spinalis, dan di antara foramen vertebralis dan di depan dari sendi facet ada foramen kecil tempat berjalannya akar saraf, itu namanya foramen intervertebralis. Jadi ada 3 foramen yang perlu kita ketahui untuk anatomi dari tulang belakang. Kemudian elemen kardinal dari cervical itu adalah korpus vertebra. Memang elemen yang sangat penting adalah korpus vertebra karena menahan sebagian besar yang diberikan pada tulang belakang. Dan 2 pilar artikularis yang tadi sendi facet itu merupakan 2 pilar artikularis. Itu juga menahan beban di korpus vertebra, dan sendi facet itu menahan beban ketika kita memberikan beban ke aksial atau beban ke tulang belakang cervical. Sehingga kedua struktur itu merupakan struktur yang penting. Kemudian kedua pilar artikular atau sendi facet ini menyatu oleh sepasang lamina. Jadi laminanya ini yang di belakang berbentuk segitiga ini, dan berakhir dan menopang prosesus yang mengarah ke belakang. Ini merupakan penampang anterior dari cervical C3 hingga C5. Yang perlu dilihat di sini adalah ada namanya sendi sigapofisial. Sendi sigapofisial ini merupakan yang disebut dengan sendi facet. Dia menghubungkan antara prosesus articularis inferior dari vertebra di atasnya dan prosesus articularis superior dari vertebra di bawahnya. Jadi pada sendi misalnya C3, C4, sendinya itu dibentuk oleh prosesus articularis inferior dari vertebra C3 dan prosesus articularis superior dari vertebra C4. Kemudian ada juga tonjolan di bagian lateral dari korpus vertebra ini, prosesus uncinatus. Secara klinis sangat penting ketika kita melakukan ACDF atau anterior cervical diffusion, bisa mengetahui batas lateral dari disektomi yang akan kita lakukan. Ini juga ada foramen intervertebral yang dapat dilihat di sini. Yang seperti saya bilang, memang pada penampang aksial tidak kelihatan foramen intervertebral, namun pada penampang sagittal atau koronal itu bisa terlihat seperti ini. Pada penampang koronal dapat kita lihat bahwa memang dia berada di antara kedua vertebra, sehingga namanya adalah intervertebral, dan berada di anterior dari sendi facet. Ini sendi facet. Jadi foramen intervertebral itu merupakan lokasi di mana akar saraf dari medula spinalis itu keluar. Kemudian ini penampang aksial lagi. Ini kan mungkin pengulangan aja, ini adalah prosesus spinosus. Prosesus spinosus ke depan ada lamina, 2 lamina ini.
Kemudian lamina ini akan menjadi lateral mesh. Lateral mesh merupakan lokasi dari sendi facet, yang biru merupakan sendi facet. Di bagian depannya itu ada foramen transversum, ada juga foramen intervertebralis. Di anterior medial dari sendi facet ada foramen intervertebralis. Ini merupakan canalis spinalis, dan ini corpus vertebra. Mungkin itu anatomi dasar dari tulang servikal. Kemudian yang prosesus yang ke arah lateral ini merupakan prosesus transversus. Kemudian yang menonjol ke atas ini adalah prosesus uncinatus, merupakan batas lateral dari corpus vertebra. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dari gambar ini. Kemudian ini penampang anterior mungkin dari cervical lagi untuk pengulangan saja. Jadi sendi facet itu dibentuk oleh prosesus articularis inferior dari vertebra superior atau vertebra di atas, dan prosesus articularis superior dari vertebra di bawahnya. Itu Uncinatus prosesus. Kemudian untuk vaskularisasi dari medula spinalis di cervical itu sendiri, memang kita harus mengetahui hubungan antara arteri vertebralis dan medula spinalis, karena memang yang mempendarahi medula spinalis itu cabang utamanya itu adalah dari arteri vertebralis yang nanti akan memberikan percabangan arteri spinalis anterior. Jadi arteri spinalis anterior itu nanti akan bergabung menjadi satu. Arteri spinalis anterior dia tuh bercabang dua, dia akan mempendarahi bagian depan dari medula spinalis, 2/3 bagian depan dari medula spinalis. Kemudian kalau yang arteri spinalis posterior itu ada dua juga, itu merupakan percabangan dari arteri vertebralis, atau bisa juga merupakan arteri AICA atau arteri cerebellar inferior posterior. Oke, di gambar berikutnya akan diperlihatkan. Nah ini, jadi ada dua arteri yang mempendarahi yang paling utama, itu sebenarnya arteri auricularis sebenarnya cuma aksesoris saja, yaitu bisa merupakan percabangan dari arteri interkostal, tapi pada segmen cervical itu hanya dua. Pada segmen cervical C7 mungkin ada arteri auricularis yang merupakan percabangan dari arteri interkostal pada torakal 1. Tapi pada yang bagian atas dari C3 hingga C6 itu ada arteri spinalis anterior yang merupakan gabungan dari pembuluh darah yang bercabang dari arteri vertebralis. Jadi arteri vertebralis akan mengeluarkan cabang arteri spinalis anterior 2 biji. Kemudian dia akan bergabung menjadi satu, baru turun ke bawah di viscera mediana anterior. Kemudian yang suplai kedua adalah arteri posterior spinalis, itu dua cabang, percabangan dari arteri AICA, dia akan berjalan dua sepasang hingga ke bagian kaudal. Kemudian untuk drainase venanya sendiri, kalau yang di bagian anterior itu didrainase oleh vena spinalis anteromidline, kalau yang di posterior didrainase oleh vena spinalis posteromidline. Jadi penamaannya juga sudah sesuai. Kalau yang di posterior midline, kalau yang di anterior anteromidline. Secara biomekanika dasar, memang korpus vertebra itu merupakan struktur utama penyangga tulang belakang ketika kita memberikan suatu beban kepada tulang belakang. Kemudian ada di antara korpus vertebra ada namanya discus intervertebralis yang terdiri dari nucleus pulposus dan annulus fibrosus. Itu merupakan suatu shock absorber ya, sebagai bumper atau menyerap beban, sehingga dia berfungsi untuk menstabilkan tulang belakang dan mengontrol pergerakan tulang. Kemudian selain korpus vertebra juga ada sendi facet yang juga mengatur arah dan amplitudo dari pergerakan aksial dan membagi beban aksial bersama-sama dengan korpus vertebra. Jadi yang menahan beban itu sebenarnya ada dua struktur, korpus vertebra dan sendi facet. Sehingga kalau misalnya terjadi gangguan degeneratif itu biasanya yang terganggu pertama adalah korpus vertebra dan penebalan dari sendi facet. Karena memang biomekanikanya seperti itu, beban utama itu akan ditanggung oleh korpus vertebra dan sendi facet. Untuk segmen pergerakan spinal sendiri ada dua kolumna ya, jadi ada kolumna anterior dan kolumna posterior. Kalau kolumna anterior itu adalah terdiri dari korpus vertebra, jadi secara anatomis korpus vertebra, discus intervertebralis di antara korpus vertebra. Kemudian ada dua ligamen longitudinal anterior yang berada di anterior dari korpus vertebra, dan ligamen longitudinal posterior yang berada di posterior dari
corpus vertebra, itu merupakan kolumna anterior. Kalau kolumna posterior itu merupakan bagian posterior dari ligamen longitudinal posterior. Di antaranya arcus neuralis yang dibatasi oleh lateral mesh, kemudian lamina dan processus spinosus, disertai ligamen-ligamen yang berada di antaranya contohnya ligamentum flavum, kemudian ligamentum interspinosus, ligamentum supraspinosus, seperti itu. Jadi itu merupakan bagian dari kolumna posterior. Kemudian titik tumpu pergerakan tulang belakang servikal terletak pada diskus C5, C6, dan C6, C7. Nah, ini yang menjelaskan bahwa kalau pada pasien dengan cedera servikal, itu biasanya cederanya terjadi pada segmen C5, C6, atau C6, C7, seperti itu. Kemudian yang membuat dia lebih gampang cedera pada area subaksial itu karena medula spinalis itu menempati porsi yang lebih banyak di kanalis spinalis dibandingkan dengan cairan cerebrospinal. Jadi ukuran dari cervical, medula spinalis di cervical itu mengalami pelebaran, itu namanya intusmensia cervical. Jadi di area lumbal dan di area cervical itu mengalami pelebaran karena memang banyak akar saraf yang keluar dari sana membentuk plexus brachialis, sehingga memang mengantarkan impuls dari atas ke motorik, tetapi ternyata secara anatomis pelebaran dari medula spinalis justru malah membuat dia lebih rentan untuk cedera ketika terjadi trauma pada cervical, karena dia cairan cerebrospinal di sana tuh lebih sedikit porsinya dibandingkan di lokasi lain. Kemudian pola kerusakan pada struktur tulang belakang cervical itu bisa karena hiperfleksi atau hiperekstensi, nanti akan dijelaskan. Nah, ini untuk cedera hiperfleksi kompresi. Jadi ketika beban aksial diberikan, menyebabkan segmen aksial itu mengalami fleksi, jadi hiperfleksi dia. Jadi kalau fleksi itu dia ke depan, kalau ekstensi itu ke belakang. Ini kan yang ini nih yang saya tunjukkan ini merupakan bagian posterior dari cervical, ini merupakan bagian anterior. Jadi kalau fleksi itu dia tulangnya mengalami ibaratnya melipat ke depan, kemudian terjadi kompresi sehingga segmen di anterior superior dari corpus vertebra itu mengalami kerusakan. Karena memang vektor untuk terjadinya pergerakan itu berada di belakang dari corpus vertebra. Kemudian kalau cedera kompresi vertikal dari atas dia langsung, misalnya kalau kita menyelam, orang-orang yang menyelam terus kepalanya langsung tertumbuk gitu ke tanah atau ke kolam, misalnya ke lantai kolam, itu kan bebannya langsung dari atas ke bawah. Nah, kalau bebannya seperti itu, tekanan langsung dihantarkan melalui korpus vertebra. Apalagi kalau diskusnya sudah mengalami dehidrasi, misalnya pada orang tua, itu lebih gampang dia terhantar sehingga terjadilah fracture burst. Fracture burst ini akan menyebarkan fragmen-fragmen tulang ke berbagai arah seperti gambar ini. Kalau cedera hiperfleksi distraktif, nah tadi kalau hiperfleksi kompresi itu dia cuman terjadi patah pada bagian anterior superior dari korpus vertebra. Kalau terjadi distraktif, itu vektornya itu berada di depan dari korpus vertebra, sehingga terjadi juga yang namanya disrupsi dari ligamen-ligamen di posterior. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien dengan, misalnya kita menggunakan sabuk pengaman ketika kita mengendarai mobil. Terus terjadi tabrakan dari depan, leher kita tuh kayak terlempar ke depan atau mengalami whiplash, sehingga terjadilah namanya cedera hiperfleksi distraktif. Jadilah seperti ini dia. Cederanya. Bagian posterior mengalami disrupsi, bagian anterior juga mengalami kerusakan. Kalau hiperekstensi kompresi, kalau hiperekstensi berarti kerusakannya adalah di ke bagian posterior, jadi terjadi kegagalan kompresi pada elemen posterior sehingga patahnya itu di bagian belakang, contohnya pada fraktur processus spinosus atau fraktur pada lamina seperti itu. Kalau yang distraktif ini diskus intervertebralisnya mengalami disrupsi, bisa juga disertai dengan teardrop fracture seperti ini. Jadi mengalami hiperekstensi dan juga mengalami pergeseran seperti ini. Kemudian untuk menilai instabilitas cervical ada sistem poin namanya. Jadi sistem poinnya itu ada beberapa elemen yang dinilai. Ada poin-poin yang mungkin dapat dilihat pada tabel ini. Ada elemen anterior mengalami kerusakan tidak dapat berfungsi, itu poinnya 2, elemen posterior
mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. 2, translasi relatif pada aksis sagittal lebih dari 3,5 mm. 2, poinnya rotasi relatif pada aksis sagittal lebih dari 11 derajat. 2, jadi sudah ada sistem poin, dan apabila kita poinnya lebih dari 5, itu merupakan yang bisa dibilang ini merupakan cedera yang instabil, jadi sehingga perlu dilakukan operasi. Kemudian secara epidemiologi memang penyebab tersering dari cedera servikal itu adalah kecelakaan lalu lintas 50%, jatuh dari ketinggian, kriminalitas misalnya ditusuk oleh pisau sehingga menyebabkan sindrom Brown-Sequard, dan cedera-cedera yang berhubungan dengan olahraga seperti yang tadi kita sampaikan, seperti misalnya pada diving. Kemudian segmen servikal yang paling sering mengalami cedera itu adalah segmen subaksial, karena memang seperti secara biomekanika memang servikal di satu medial lebih besar dibandingkan elemen lain. Jadi pada C5 hingga C7 sebenarnya 50%. Kemudian secara fisiologi, jadi cedera medular spinalis hampir sama dengan cedera kepala ya. Jadi ada cedera primer, cedera sekunder, dan cedera tersier. Nah, kalau cedera primer itu cedera yang disebabkan oleh karena traumanya itu sendiri. Jadi terjadi kontusium, kemudian terjadi laserasi, terjadi kompresi, atau terjadi aksotomi pada medula spinalis. Jadi cedera yang diakibatkan karena traumanya itu sendiri. Kalau cedera sekunder merupakan kaskade atau ikutan-ikutan yang terjadi akibat cedera primer. Misalnya biasanya karena terjadi hipotensi, shock, sehingga terjadi kerusakan sirkulasi yang lebih lanjut. Atau bisa karena adanya infiltrasi dari sel-sel inflamasi, sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut. Kemudian bisa juga karena terjadi ketidakseimbangan ion, sehingga terjadi apoptosis dari sel-sel di area itu, sehingga pemulihan menjadi lebih sulit. Cedera yang terjadi itu kira-kira 6 bulan setelah biasanya itu disebabkan karena memang proses penyembuhan itu sendiri, contohnya karena scar, karena terjadinya myelomalacia atau sinelia, dan adanya nyeri kronis, nah itu merupakan cedera tersier. Nah ini cedera primer, contohnya adalah pendarahan dan edema. Jadi kalau namanya cedera medula spinalis, dari cedera di sana bisa terjadi pendarahan, kemudian pendarahan menyebabkan kerusakan pada sawar darah medula spinalis sehingga terjadi edema di sana. Edema ini menyebabkan penekanan pada sejarah-sejarah di sana sehingga menyebabkan kerusakan primer. Juga ada shock spinal, ada kerusakan pembuluh darah dan hipoksia pada area cedera, ketidakseimbangan ion, jadi terjadi peningkatan ion kalsium intrasel, kemudian terjadi peningkatan ion natrium juga intrasel, sehingga terjadi pembengkakan sel dan terjadinya menginduksi terjadinya apoptosis, sehingga terjadi kematian sel. Aksotomi ini artinya adalah akson-akson terputus. Nah, kalau akson terputus itu sudah merupakan suatu cedera primer, sehingga hubungan antara kranial dan bagian kaudal itu tidak terjadi, sehingga menyebabkan mungkin terjadi kelumpuhan atau gangguan sensoris seperti itu. Cedera sekunder ada 4 dibagi, jadi ada fase hiperakut, fase subakut yang kurang dari 14 hari, fase intermediate yang kurang dari 6 bulan, dan kronik. Perbedaannya adalah kalau pada fase hiperakut itu lebih banyak didominasi oleh edema dan infiltrasi dari sel-sel inflamasi, dan terjadi kematian sel neuron juga. Kalau pada fase subakut, infiltrasi dari sel-sel inflamasi itu berubah menjadi sel-sel yang lebih kronis. Nah, kalau pada hiperakut itu terjadi infiltrasi neutrofil, kalau pada subakut sudah mulai ada infiltrasi makrofag. Selain itu juga pada proses penyembuhan juga sudah mulai terjadi, terbukti dengan adanya pembentukan skar astroglial. Jadi astrofit itu membentuk skar untuk mengisolasi area cedera itu sehingga tidak melebar kemana-mana. Kemudian pada fase intermediate atau kurang dari 6 bulan, skar dari astrosit itu akan membentuk suatu kista. Nah, kista ini nanti bisa menjadi suatu myelomalacia atau bisa menjadi syringomyelia traumatik seperti itu. Kemudian pada fase kronik itu terjadi demyelinisasi akson, dan mungkin di generasi awalnya juga makin berlanjut dan mulai terjadi pembentukan struktur regenerasi dari akson yang mulai berkembang cukup cepat. Jadi prinsipnya seperti itu. Kemudian untuk cedera sekunder sendiri ada respon inflamasi, infiltrasi dari sel-sel inflamasi, ekspresi dari interleukin, kemudian sitokin proinflamasi yang
akan menyebabkan makin parahnya kerusakan di area cedera, sehingga beberapa medikasi atau medikamentosa itu justru malah menghambat inflamasi untuk meredakan cedera itu sendiri. Makanya diberikan metilprednisolon 8 jam pasca trauma itu dari NASCIS, itu tujuannya untuk menekan respon inflamasi sehingga tidak terjadi cedera sekunder yang lebih parah. Tapi dikatakan apabila lebih dari 8 jam pasca trauma itu sudah tidak memberikan apa-apa apabila kita memberikan metilprednisolon. Terjadinya gagal regenerasi ini dikatakan terjadi karena mielin itu juga terputus sehingga mempersulit terjadinya regenerasi. Kematian sel dan apoptosis terjadi bisa karena faktor eksternal, karena memang traumanya langsung, atau bisa karena internal akibat terjadinya penumpukan ion kalsium di intrasel. Kemudian ini hambatan oleh mielin ini juga termasuk cedera sekunder karena mielin ini ternyata ditemukan bisa menghambat terjadinya regenerasi pada akson. Isolasi area cedera terjadi karena tadi pembentukan glial astrosit. Jadi astrosit itu dia bekerja pada fase subakut, dia akan berkumpul atau menginfiltrasi area yang mengalami cedera, dan mereka akan mengisolasi area cedera tersebut sehingga tidak terjadi penyebaran dari cedera. Tapi ternyata isolasi area cedera ini malah memperburuk keadaan seperti itu. Mungkin nanti pada akhirnya akan membentuk kista yang membentuk syringomelia, jadi memperburuk keadaan. Walaupun tujuannya baik, tapi ternyata astrosit ini malah memperburuk keadaan. Iskemia medullospinalis biasanya terjadi karena shock neurogenik atau shock spinal yang terjadi pada medullospinalis pasca terjadinya cedera, sehingga sirkulasi ke sana menjadi lebih jelek, sehingga makin proses penyembuhan makin lama sehingga terjadi cedera sekunder. Disregulasi ionik dan eksitotoksik terjadinya produksi glutamat yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan pada sel-sel neuron dan akhirnya menjadi apoptosis. Disregulasi ionik yang dimaksud adalah terjadi penumpukan ion kalsium di dalam intrasel, kemudian penumpukan natrium sehingga terjadi edema dan terjadi apoptosis. Mitokondria juga dapat terjadi. Jadi mitokondria dapat mengalami kerusakan akibat cedera tersebut. Ini merupakan satu gambar yang menunjukkan cedera sekunder akut. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adilahnya infiltrasi sel-sel inflamasi. Jadi terjadi cedera ada disrupsi akson atau aksotomi, ada pendarahan ini mengandung edema karena merusak blood spinal cord barrier, kemudian terjadi infiltrasi dari sel-sel inflamasi. Jadi yang perlu prinsipnya adalah di sini terjadi edem yang berat dan terjadi infiltrasi sel-sel inflamasi pada fase akut. Kemudian pada fase subakut, jadi infiltrasinya sudah mulai mengarah ke arah mikroglial dan mikroglial dan monosit. Jadi sel-sel yang lebih kronis bisa dibilang seperti makrofag, mikroglial, dan monosit itu mulai menginfiltrasi ke dalam area cedera. Kemudian seperti yang saya bilang terjadilah proses penyembuhan yang ditandai dengan terjadinya astrogliosis. Jadi astrosit mulai berkumpul di sana untuk mengisolasi area cedera sehingga tidak meluas. Kemudian ada infiltrasi dari fibroblas untuk proses penyembuhan untuk membentuk kolagen. Kemudian hematoma. Jadi kalau kita pikirkan hematoma, otomatis yang kita pikirkan adalah hemoglobin. Hemoglobin pecah menjadi besi. Nah, besi ini ternyata bisa mempengaruhi peningkatan dari radikal bebas, reaktif oksigen spesies. Sehingga reaktif oksigen spesies malah makin merusak proses cedera di medulla spinalis. Kemudian untuk cedera sekunder intermediate mulai terbentuk yang namanya kista, kavitasi atau kista yang dibatasi oleh sel-sel astrosit. Nah, seperti ini gambar skematiknya. Kemudian mulai terjadi Wallerian degeneration, kemudian jadi remyelinisasi dari sel-sel swollen. Nah, ini yang menjadi masalah ini adalah walaupun ini sebenarnya bertujuan baik untuk membatasi area cedera, namun ini menghambat proses penyambungan antara akson yang di sebelah kaudal dan di sebelah kranial seperti ini dia. Jadi tidak akan terjadi penyambungan, artinya tidak akan terjadi regenerasi karena adanya kistik ini. Ya. Jadi tujuan awalnya baik untuk mengisolasi area cedera, tapi ternyata di akhir-akhir malah akan mempersulit terjadinya regenerasi dari akson. Nah, itu jadi jadi buah si malakama jadinya, atau pisau bermata dua. Jadi bisa baik bisa buruk. Nanti menjadi kontroversi ini, apakah harus dihentikan ini isolasi ini atau
malah didukung seperti itu. Jadi karena kalau kita setuju dengan kita tidak menghentikan proses ini, ya regenerasi dari akson ini akan menjadi lebih lama, tidak akan nyambung dia. Kemudian ini kaskade untuk terjadinya kematian sel, ada ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik itu dari dalam selnya itu sendiri, misalnya terjadi kerusakan DNA akibat trauma, kemudian mulai terpicu fase 9 sehingga terjadi kematian sel. Kalau ekstrinsik diperlukan namanya sitokain TNF alpha dan ligan fas yang nanti akan berikatan dengan reseptor DEAD namanya. Itu akan mengaktifasi fase 8 dan akhirnya akan menyebabkan kematian sel. Jadi kalau ekstrinsik fase 8, intrinsik fase 9. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, kalau cedera tersial sendiri dapat terjadi tethering, apalagi pada kasus-kasus cedera medulla spinalis yang terjadi robekan dura. Jadi robekan dura akan menyebabkan scar pada dura. Scarnya ini bisa menyebabkan tethering pada medulla spinalis sehingga menyebabkan defisit neurologis lebih lanjut. Kemudian yang kedua terjadinya myelomalacia dan siringomialia akibat tadi kistik, akibat astrogliosis tadi bisa menyebabkan suatu kavitas sehingga terjadi myelomalacia dan siringomialia. Nyeri kronis dan spastisitas juga bisa terjadi. Jadi karena memang terjadi nyeri neuropatik akibat jarak-jarak yang tidak menyambung sehingga menyebabkan nyeri kronis atau kompleks vaginal pain syndrome. Kemudian untuk mengklasifikasikan neurologis dari cedera medulla spinalis ada dua, klasifikasi Frankel dan klasifikasi Asia. Kalau klasifikasi Frankel itu dari komplit hingga recovery. Komplit itu menunjukkan yang lumpuh total, motoriknya hilang, sensorik juga hilang. Recovery itu ya fungsinya kembali seperti semula, dan diantaranya ini seperti ini ada sensory only, motor useless mungkin bisa dibaca oleh teman-teman sendiri. Klasifikasi AIS atau Asia Impairment Scale itu dari kategori A sampai E, di mana A itu fungsi motorik dan sensorik hilang disertai tidak adanya sacral sparring, dan E itu adalah normal. Di antaranya ada B, C, dan D. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah pada AIS itu dia menekankan adanya sacral sparring, sedangkan pada Frankel tidak. Dan dari penelitian belakangan ini dikatakan bahwa sacral sparring itu memang memiliki peran yang penting untuk prognosis. Jadi untuk menentukan suatu pasien mengalami kelumpuhan total, di mana pada AIS itu klasifikasinya adalah A dan pada Frankel itu adalah itu ternyata sparring memiliki peran yang penting sehingga ditentukan klasifikasi menurut AIS ini lebih baik kasih Frankel karena memasukkan determinan sacral sparring ke dalam jadi kalau sacral sparring tidak ada itu kategorinya A, kalau sacral sparring masih ada itu klasifikasinya B, di mana A dan B ini memiliki prognosis yang berbeda. Jadi memang sacral sparring itu memang sangat berperan penting dalam mengklasifikasikan klasifikasi neurologis dari cedera medulla spinalis. Mulai ada namanya sindrom korda sentral. Jadi terjadi krus ini potongan aksial dari medulla spinalis seperti ini. Yang hitam ini adalah tractus corticospinal. Kemudian ini adalah area kerusakan dari medulla spinalis, namanya sindrom korda sentral. Jadi dia di bagian tengahnya mengalami kerusakan. Dia itu karakteristiknya adalah kelemahan motorik yang disproporsional. Jadi di tangan itu lebih lemah dibandingkan di kaki. Kenapa begitu? Karena seperti kita lihat pada gambar ini, secara somatotopik, tractus corticospinal yang di hitam ini disusun yang bagian medial itu merupakan yang mempergeraki tangan, dan di bagian lateral itu kaki. Sehingga kalau terjadi sindrom korda sentral, yang kena itu adalah lebih di bagian superior dibandingkan yang inferior seperti pada gambar. Jadi kakinya aman, tangannya kena, kan seperti anomali dia. Seharusnya kan kalau yang biasa-biasa itu kan kalau cedera biasanya yang bawah duluan cedera baru di atas. Nah kalau ini enggak, beda dia. Justru yang tangan duluan, nanti yang di proksimal duluan, baru di distal. Distalnya lebih kuat dibandingkan yang di proksimal. Gitu. Mulai ada disfungsi kandung kemih, karena emang yang mengatur kandung kemih itu kan otonom. Otonom itu letaknya di intermediate ya, di tengah. Kemudian hilangnya sensasi karena terjadi kerusakan juga pada traktus pneumatolamikus. Kalau sindrom Brown-Séquard ini satu hemiseksi, satu sisi mengalami kerusakan sehingga kelemahannya pada sisi lateral dari area yang kerusakan. Kemudian sensasi nyeri dan suhu hilang pada sisi kontralateral, karena kita ketahui bahwa traktus pneumatolamikus lateralis itu menyilangnya itu di dalam medulla spinalis. Jadi misalnya yang dari sini, dari sebelah ini kan
sebelah gini nih, sebelah kiri yang mengalami hemiseksi. Jadi yang mengalami hilang sensasi itu adalah di sebelah kanan, karena tractus spinothalamic lateralis itu menyilang dia di sini, di area tengah nih. Jadi yang dari sebelah kanan tuh masuk. Kenapa tahu itu sebelah kiri? Kenapa Eka tahu itu sebelah kiri? Karena ada visuranya nih, Prof. Kemudian lokasi dari kupu-kupu dari substansi agriseanya, Prof. Visuranya? Visura mediana Di samping anterior. Di samping itu kornunya besar, anteriornya posterior. Iya. Itu berarti itu kiri ya? Iya, Prof. Ya. Kemudian adanya hilangnya sensasi raba halus, getaran, diskriminasi 2 titik, dan proprioceptif sadar pada sisi lateral karena terjadi pada kolumna dorsalis di belakang. Golden burdah nama lainnya atau gracilis cuneatus. Kemudian sensasi proprioceptif bawah sadar juga hilang karena tractus spinocerebralis anterior dan posteriornya juga kena, dan bisa terjadi sindrom Horner kalau seandainya yang kena itu di level upper cervical karena terjadi gangguan simpatis. Jadi simpatisnya terpotong juga terjadilah sindrom Horner. Kalau sindrom korda anterior itu bagian anteriornya saja yang kena. Yang seperti program tadi untuk menentukan anterior adalah dilihat dari kornunya, ada visura mediana anterior juga di bagian depan. Jadi ini bagian anterior yang kena sehingga terjadi gangguan fungsi atau sendiri pada suhu di bawah lesi dan kelemahan pada ekstremitas di bawah lesi karena tractus corticospinalnya juga kena. Kalau yang posterior, maaf tidak ada gambarnya. Kalau posterior kan yang di bagian belakang ini saja dia kalau posterior, sehingga terjadi gangguan pada kolumna dorsalis yang ditandai dengan gangguan fungsi proprioceptif, getaran, dan diskriminasi 2 titik pada level di bawah titik. Kemudian kalau secara morfologi itu ada cedera kompresi, cedera posterior tension posterior band injury, dan cedera translasi. Jadi cedera kompresi itu diklasifikasikan dengan subtipe A. Ada subtipe A0 sampai A4. Kalau A0 itu dia cederanya cuma bagian belakang saja, contohnya pada proses spinosus patah atau laminanya patah. Itu subtipe A0, stabil ya cederanya, tidak bermasalah. Kalau A1 itu terjadi fraktur kompresi hanya pada satu endplate saja, seperti ini. Pada endplate superior dari corpus vertebra terjadi fraktur kompresi, sehingga subtipe A1. Ini subtipe A2 itu melibatkan 2 endplate fraktur kompresi yang melibatkan 2 endplate. Jadi ini endplate superior dan endplate inferiornya juga mengalami fraktur kena. Tapi ini bukan burst namanya. Kalau burst itu pengertiannya adalah dinding posterior dari corpus vertebra terlibat. Jadi mesti patah dulu ya yang bagian posterior baru bisa dibilang burst. Contohnya seperti ini. Ini merupakan faktor burst karena sudah mempengaruhi dinding posterior. Kenapa beda? Karena di posterior ini kan sudah ada medulla spinalis, jadi lebih membahayakan fraktur burst karena bisa langsung menekan elemen dari elemen saraf dari medulla spinalis itu sendiri. Gitu. Kalau subtipe A3 itu dia cuma satu endplate saja. Kalau ini endplate inferior. Kalau A4 itu fraktur burst yang melibatkan kedua endplate, hancur total dia. Jadi superior dan inferior tuh kena. Fraktur itu harus melibatkan dinding posterior ya untuk membedakan dengan fraktur kompresi. Contohnya ini dia melibatkan dinding posterior tapi dinding anterior masih bagus, tetap fraktur burst namanya. Seperti itu. Kemudian cedera tension band itu subtipenya namanya subtipe B, B1 sampai B3. Ada kalau B1 itu hanya melibatkan elemen tulang seperti ini, biasanya pada whiplash injury akibat kita menggunakan sabuk pengaman, kita pakai mobil tabrakan, kepala kita terayun ke depan, yang terjadi patah seperti ini, hanya meliputi struktur tulang. Ada juga yang meliputi struktur ligamen, jadi ligamennya juga robek, ini ligamen interspinosusnya robek, ligamen supraspinosus robek, dan kapsula sendi fasetnya juga mengalami disrupsi. Kalau B3 itu dia dari anterior, ya. Kalau tadi B1, B2 dari belakang, kalau B3 itu dari anterior. Jadi diskusnya mengalami perobekan. Kemudian ada cedera translasi, ini cedera paling tidak stabil sehingga harus dilakukan tindakan operasi stabilisasi. Terjadi displacement dari antara korpus vertebra, bisa dibilang itu terjadi spondylolisthesis dia. Gambarannya seperti ini untuk varian-variannya.
Ada juga cedera faset V1 sampai 4. Yang membedakan sebenarnya adalah ukurannya. Kalau pada subtipe F1 itu lateral mesh-nya cuma terjadi fraktur kurang lebih 1 cm atau cuma 40% ya. Maksudnya 40% dari sisi luar, ini kan 40% dari sisi luar. Jadi lateral mesh itu bentuknya kotak seperti ini. Dia hanya frakturnya mungkin 40% dari seluruh total lateral mesh. Kemudian kalau yang subtipe F2 itu melibatkan lebih dari 50% lateral mesh. Yang F3 itu lateral mesh-nya mengalami floating. Floating itu adalah lepas dari tubuh utama, jadi ada fraktur di bagian anterior dan di bagian belakang, sehingga lateral mesh ini lebih melayang, dia artinya lepas, tidak stabil seperti itu. Kemudian F4 itu terjadi dislokasi dari faset. Nah, dislokasi dari faset juga merupakan suatu cedera yang tidak stabil. Dislokasi bisa terjadi bilateral atau unilateral. Untuk manajemen non-operatif sendiri, itu ada pada kasus-kasus yang stabil, jadi kita harus menentukan apakah ini stabil atau tidak dengan tadi sistem poin yang tadi. Kalau stabil dan tidak terjadi defisit neurologis, penanganannya adalah konservatif dengan menggunakan ortosis. Ortosis ini bisa menggunakan cervical collar, atau mungkin Philadelphia collar, atau Haloves. Kalau medikamentosa, obat-obatan yang mungkin meredakan proses inflamasi, meredakan proses seperti methylprednisolon atau antiinflamasi yang lain, dan juga ada obat-obatan lain yang masih dalam tahap uji coba untuk menghindari terjadinya cedera sekunder lebih lanjut. Nah, yang saya akan bahas di sini yang penting adalah manajemen operasinya, karena kita kan di bedah saraf cenderung kita operasi seperti itu. Jadi memang manajemen operatif ini merupakan bahasan yang cukup menarik untuk kita dokter bedah saraf. Jadi untuk menentukan ini perlu operasi atau tidak, itu ada namanya Slick score. Jadi Slick score itu ditandai dengan adanya 3 variabel: morfologi, kompleks diskoligamennya, kemudian ada status neurologisnya. Jadi kalau morfologinya tidak terdapat abnormalitas itu poinnya 0, sedangkan pada kasus dengan rotasi translasi itu skornya 4. Kemudian untuk kompleks diskoligamen, kalau dia intak 0. Kemudian kalau dia ada disrupsi 2. Status neurologis kalau intak 0. Kemudian kalau ada kompresi pada cedera medula spinalis yang ditandai dengan adanya cedera medula spinalis incomplete seperti tadi sindrom korda sentral, kemudian sindrom anterior cord, sindrom Brown-Séquard, itu skornya 3. Kalau misalnya dia skornya lebih dari 5, itu memerlukan tindakan operasi. Kalau dia di bawah 5, itu bisa konservatif. Kemudian tujuan operasi itu sendiri adalah mendekompresi kanalis spinalis dan elemen saraf di dalamnya. Jadi tujuannya itulah dekompresi, kemudian menstabilkan, kalau misalnya tulang patahnya tidak stabil, memberikan stabilitas untuk memfasilitasi mobilisasi dini, dan mencegah terjadinya displaced tulang dan deformitas. Makanya kalau teman-teman lihat pada prosedur operasi yang dilakukan pada pasien span biasanya adalah laminectomy, dekompresi, stabilisasi, fusi, seperti itu misalnya. Yang pertama kan dekompresi, laminectomy dekompresi, tujuannya mendekompresi kanal spinalis dan elemen saraf di dalamnya. Kalau seandainya jepitan pada foramen intervertebral, kita lakukan foraminotomi, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan dengan stabilisasi fusi, memberikan stabilitas untuk memfasilitasi mobilisasi dini. Jadi sebelum dilakukan stabilisasi, pasien tidak boleh melakukan mobilisasi. Jadi stabilisasi itu diperlukan sehingga pasien itu bisa melakukan mobilisasi secara dini, sehingga mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi seperti DVT, kemudian komplikasi seperti ulkus decubitus, pneumonia, seperti itu. Jadi itu tujuannya. Pendekatan operatifnya ada 2 secara umum, anterior dan posterior. Ada juga melakukan kombinasi pada beberapa kasus. Nah, untuk pendekatan anterior, untuk indikasi dekompresi, itu ada disektomi servikal dan korpektomi servikal. Untuk indikasi stabilisasi dan fusinya, jadi saat disektomi bisa dilakukan pemasangan cage atau plat. Korpektomi juga seperti itu, bisa dilakukan pemasangan graft seperti iliac crest graft, atau mungkin pig cage yang terbuat dari polyether keton, itu tergantung nanti pilihan dari surgeonnya. Jadi disektomi dan korpektomi itu untuk dekompresi, fusi dan stabilisasinya menggunakan plat atau instrumentasi yang lain.
Ini untuk gambar disektominya. Jadi disektomi itu adalah kita melakukan diskus intervertebralisnya dilakukan ektomi, diambil diskus yang menekan elemen saraf, misalnya terjadi traumatik HNP, itu diambil sehingga tidak menekan elemen saraf di belakangnya lagi. Nah, jadi kalau kita ambil diskusnya, otomatis diskusnya akan hilang kan. Nah, pada seperti ini. Nah, pada beberapa kasus untuk melakukan fusi itu bisa ditaruh bone graft, atau pada mungkin di sanglah ini lebih sering menggunakan instrumen cage. Jadi bisa dipasang big cage untuk dimasukkan di antara kedua korpus vertebra ini. Kemudian ada plat juga untuk melakukan stabilisasi dan mencegah terjadinya keluarnya dari graf ini ke bagian anterior sehingga terjadi ketidakstabilan berulang lagi akibat tidak adanya diskus di antara kedua tulang ini. Jadi itu mungkin gambar skematik dari disektomi. Jadi diskusnya diambil untuk menghilangkan tekanan pada elemen saraf di belakangnya dan dilakukan stabilisasi fusi dengan memasukkan bone graft atau instrumen lain seperti big cage dan plat cervical untuk melakukan stabilisasi seperti itu. Biasanya disektomi ini di literatur dikatakan kalau misalnya 2 level masih bisa dilakukan, tapi kalau lebih dari 2 level sebaiknya melakukan pendekatan dari belakang. Kemudian korpektomi berarti korpusnya diambil, korpus vertebranya diambil, biasanya pada pasien-pasien dengan fracture burst. Fracture burst itu kan tulangnya hancur, sehingga dilakukan korpektomi terlebih dahulu. Kalau kita lakukan korpektomi, otomatis tulang hilang, sehingga harus diganti, bisa diganti dengan strut graft, iliac crest graft. Strut graft itu bisa dari tulang tibia atau fibula, kemudian iliac crest itu dari tulang pelvisnya kita itu diambil graft dari sana, atau menggunakan titanium mesh cage. Nah, seperti ini gambarannya ya. Gambarannya seperti ini. Jadi tulangnya diambil, diganti oleh graft. Sederhananya seperti itu. Kemudian kalau posterior approach ini banyak. Untuk dekompresi ada laminotomi dan laminoplasti. Untuk stabilisasinya ada wiring pada processus spinosus, wiring pada facet. Kalau teman-teman sering lihat di biasanya saya bilang kan kalau misalnya ada operasi spine, misalnya besoknya kan ada tuh di informasi di grup jaga beda saraf kan ada mengamprah lateral mesh. Nah, itu tujuannya untuk melakukan fiksasi lateral mesh. Terkadang bisa dilakukan juga fiksasi transpedicle, tapi pada cervical jarang dilakukan karena seperti kita lihat di anatomi sebelumnya bahwa pedicle di C3 hingga C6 itu kecil sekali. Kemudian di bagian lateral dari pedicle itu ada foramen transversum, sehingga kalau kita masang transpedicle, risiko terjadinya cedera pada arteri vertebratus tinggi sekali. Tetapi pada beberapa kasus, pedicle screw ini bisa dipasang pada C7. Nanti akan terlihat gambarnya. Jadi C7 bisa dipasang karena memang arteri vertebralis tidak lewat di sana, karena kan arteri vertebralis itu dari C6 ke atas dia. Jadi C7 itu tidak ada arteri vertebralis, bisa dipasang pedicle screw, dan pedicle-nya memang ukurannya lebih besar dibandingkan C3 dan C6. Jadi memang pedicle screw ini memang aman kalau dilakukan pemasangan pada C7. Terus yang ketiga, karena C7 itu merupakan junction, atau bisa dibilang cervicothoracic junction, perbatasan antara cervical dan thoracic, sehingga di sana tuh pergerakannya cukup bisa dibilang cukup masif ya. Pergerakannya sangat luas di sana, sehingga diperlukan suatu screw yang lebih kuat. Jadi transpedicle screw ini lebih kuat dibandingkan lateral mesh screw. Cuman kelemahannya adalah kalau kita melakukan pedicle screw di level C3 hingga C6 itu bisa merusak arteri vertebralis, dan pedicle-nya bisa hancur karena kecil sekali pedicle-nya. Bisa tidak masuk pedicle, bisa masuk ke tempat lain seperti itu. Nah, ini laminotomi. Laminotomi itu adalah, tadi kan ada lamina. Lamina itu kan atap dari elemen saraf atau medulla spinalis. Laminotomi itu adalah menghilangkan laminanya. Laminanya dihilangkan dan merupakan suatu prosedur standar untuk mendekompresi bagian posterior dari trauma cervical. Jadi kalau laminoplasti itu masih jarang dilakukan, tapi laminektomi ini merupakan prosedur standar dan harus dikuasai oleh ahli bedah saraf. Jadi untuk melakukan laminektomi bisa menggunakan Lexel dan Keresen Ronger. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat ketika melakukan bisa mengikuti operasi spine di sanglah, sehingga bisa terlihat bahwa operator itu menggunakan Keresen dan Lexel untuk melakukan laminektomi.
Jadi kalau kita menghilangkan lamina, itu di bawah lamina ada ligamentum flavum. Itu juga harus dihilangkan sehingga nanti terekspos dura dari medulla spinalis, baru bisa dinilai bahwa ini sudah mengalami dekompresi atau belum. Kalau laminoplasty memang untuk trauma lebih jarang dilakukan, biasanya digunakan pada pasien-pasien degeneratif, contohnya seperti pada OPLL, tapi pada trauma hasil diskusi dengan Prof. John, terkadang bisa dilakukan laminoplasty, tapi harus disertai dengan stabilisasi fusi atau pemasangan lateral masku. Jadi laminoplasty itu jadi anggaplah lamina itu seperti pintu, kita membuat yang di sebelah kanan ini merupakan sendinya atau hingnya, jadi di drill cuman pada korteks bagian eksternal saja, korteks internalnya atau di bagian dalam dibiarkan, sedangkan yang di sebelah kiri itu full dipotong laminanya. Kemudian kita buka seperti pintu, ini namanya unilateral open door laminoplasty. Ada yang double door juga, nanti akan mungkin nanti belakangan kita akan bahas lagi, tapi ini yang sering digunakan untuk trauma adalah unilateral open door laminoplasty. Dulu namanya Hirabayashi teknik. Bedanya dengan sekarang, kalau Hirabayashi teknik itu menggunakan benang untuk mempertahankan biar lamina terbuka, tapi zaman sekarang karena sudah maju, kita menggunakan mini plat ya, untuk mencegah lamina ini kembali lagi ke bagian dalam. Jadi biar dia tetap terbuka, itu kita menggunakan mini plat, disambungkan dengan bagian dari lamina dan lateral mesh. Seperti ini ilustrasinya. Jadi dengan seperti ini otomatis kanal spinal itu akan makin lebar dan terjadilah dekompresi. Seperti itu. Untuk stabilisasi fusinya ada wiring processus spinosus namanya. Ada teknik Roger dan teknik Bolman. Jadi kalau yang digambar ini merupakan teknik Bolman. Bedanya sama teknik Roger adalah kalau teknik Roger itu tidak pakai tulang untuk memperkuat fusi dari tulang servikal. Jadi ini yang digambar ini adalah teknik Bolman. Teknik Roger itu cuma menghilangkan tulangnya saja, itu teknik Roger namanya. Jadi cuma processus spinosusnya di wiring. Kemudian kalau wiring facetnya di wiring. Tadi kan processus spinosus yang di tengah ini di wiring, kalau ini facetnya di wiring. Jadi ini merupakan teknik Robinson. Teknik Robinson itu digunakan apabila processus spinosusnya hancur, jadi tidak ada wiring ke processus spinosus, dan ini teknik Cahill yang di sebelah kiri, teknik Cahill. Jadi ada keterlibatan atau terjadi wiring juga pada processus spinosusnya. Itu bedanya sih. Jadi digunakan pada kasus-kasus yang processus spinosusnya masih bagus. Kalau ini ada yang processus spinosusnya sudah rusak. Kemudian fiksasi lateral mesh ini menarik sekali karena memang sering dikerjakan dan menjadi teknik yang sudah bisa dikerjakan dan senang juga dikerjakan karena cukup mudah dikerjakan. Jadi secara anatomi lateral mesh ini secara anatomi dibagi jadi 4 kuadran ya. Yang paling aman itu adalah kuadran di superior lateral, jadi superolateral. Di sanalah paling aman untuk melakukan insersi dari lateral mesh. Kemudian mungkin ada letak insersinya nih. Jadi ini entry point-nya. Maaf, yang paling aman itu sebenarnya di superomedial ya. Jadi ini salah. Superomedial itu memang letak paling aman. Ada banyak teknik untuk melakukan insersi. Yang paling pertama menggunakan lateral kan Roy Camille. Roy Camille itu meletakkan insersi di tengah-tengah. Jadi lateral mesh dibagi 4. Dia tuh menginsersi di bagian tengah. Kalau ini Magel nih di superomedial. Anderson juga seperti itu. Dia mungkin berapa senti ke arah lateral di titik tengah. Dan N juga gitu. Cuman kalau N dan Anderson itu bedanya adalah di angulasi ke arah medialnya. Jadi pada prinsipnya pemasangan lateral mesh itu adalah insersi di lateral mesh, di paling aman di superomedial, ini superomedial lateral mesh. Kemudian angulasi ke arah medial dan ke arah sepalat. Seperti itu. Jadi kalau sepalat itu seperti ini, ke arah atas. Kalau Magel itu dia mengikuti alur dari processus spinosus, Anderson 30-40 derajat, dan teknik An itu 15 derajat. Kalau Roy Camille tidak pakai angulasi separat, lurus ke depan. Jadi benar yang paling simple itu adalah Roy Camille, tapi ternyata memiliki resiko untuk mengenai arteri vertebralis yang cukup tinggi dibandingkan teknik-teknik yang lain.
Teknik yang paling aman dikatakan teknik Anderson. Jadi yang sering digunakan oleh konsultan spinal kita di sini adalah teknik Anderson untuk melakukan insersi dari lateral mass. Ini gambar apa namanya, skematik untuk lateral mass. Jadi seperti ini lateral mass. Jadi ada insersi lateral mass sesuai dengan teknik-teknik tadi. Kemudian pemasangan rod kiri dan kanan. Namanya adalah sistem screw rod. Jadi menggunakan screw poliaksial. Poliaksial artinya kepalanya ini bisa digerak-gerakkan, tidak terlalu rigid. Kalau monoaksial kan benar-benar fix ya. Kalau poliaksial masih bisa disesuaikan sehingga terjadi harmoni dan pemasangan rod itu lebih gampang. Kemudian yang di C7 ini merupakan, kan beda nih, kalau yang di C6 ini kan seperti ini, kalau di C7 ini merupakan pedicle screw. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di C7 itu bisa dilakukan pemasangan pedicle screw. Jadi beda dia teknik pemasangannya dibandingkan dengan lateral mesh. Seperti itu. Kemudian ini transpedicle screw. Indikasinya walaupun dia lebih sulit dan lebih berisiko, indikasinya untuk deformitas atau instabilitas dengan kualitas tulang yang buruk, contohnya pada pasien osteoporosis atau multiple myeloma, seperti mungkin tulangnya pokoknya jelek, kemudian indikasi yang kedua adalah kebutuhan untuk melakukan koreksi deformitas, biasanya pasien dengan kifosis seperti, sehingga diperlukan suatu fiksasi yang rigid. Ini gambar skematiknya. Jadi transpedicle screw itu yang ini lebih ke lateral ya, untuk masuk ke pedicle. Kalau yang di atas ini merupakan lateral mesh screw. C3, C4, C5, C6, C7. Jadi pada torakal 1 itu sudah gampang melakukan pedicle screw karena memang pedicle-nya lebar di area torakal. Di area C7 ini pada ini masih menggunakan lateral mesh screw supaya dia sejajar seperti. Ketika kita melakukan cervicothoracic junction fixation, kita harus mengubah dari penggunaan lateral mesh screw di cervical menjadi pedicle screw di torakal. Nah, di antara ini harus menggunakan suatu konektor yang bisa menyambung antara rod untuk lateral mesh screw dan rod untuk pedicle screw yang pembahasan selanjutnya. Mungkin sekian Prof untuk pembahasan cedera cervical koaksial dan penata laksanaan operatifnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Eka sudah membawakan dengan baik, sistematis dan filosofis ya. Yang ini harus diketahui oleh setiap orangnya. Nanti di copy ininya, disimpan juga. Ini pengetahuan dasar ya. Harus diketahui tentang A1, F1, F2, F3, F1 dan sebagainya. Pedicle screw, lateral mesh screw, apa tadi disebut dengan burst ya. Dan sebagainya itu pentingnya. Anatomi harus tahu ya. Ligamentum supraspinosus, interspinosus ya. Lamina, pedicle, seperti foramen tadi ya. Dan kapan itu sudah jelaskan dengan sangat bagus. Kemudian kapan disebut ligamennya ruptur ya. Kapan disknya traksi. Ada satu pertanyaan, Eka, Chankel fraktur itu apa? Pernah dengar Pak? Chankel fraktur, Prof? Ya. Oh, ini ke seat belt fraktur nama lainnya, Prof. Biasanya sudah karena kita memakai seat belt, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Prof. Itu tulangnya ya, Pak. Gimana? Di posteriornya itu mengalami ruptur ya, contohnya sini gambarnya ada Prof, contohnya seperti ini. Tapi di cervical biasanya Chankel fraktur itu di yang ini, yang di bagian itu. Ya bagus. Ya traction ya, fracture traction ya, traction fracture. Mirip itu ada di ATLS ya, itu umum harus tahu ya. Ya bagus. Ada lagi pertanyaan, komentar yang lain? Kalau enggak, sudah sore. Nah, ini belangko penilaiannya ini ada di sini, cari ke sini. Kemudian ini di copy, semuanya harus tahu. Terus satu lagi,